Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dengan satu kerinduan untuk memahami lebih dalam akan kasih Yesus yang begitu dahsyat bagi kita. Untuk itu, saudaraku umat Tuhan di mana berada, mari kita dahulukan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah bagi kami saat ini memahami akan kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Ampuni kami semua, berkati pikiran kami agar dapat memahami kehendak Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita saat ini adalah kematian yang membawa berkat. Mati yang bagaimana? Yang dapat membawa berkat, saudara-saudaraku. Seorang ibu mati bunuh diri. Ketika ditelusuri kematiannya tersebut, ada pesan yang dia tinggalkan. Saya mati bunuh diri karena saya tidak sanggup menanggung malu. Apakah mati seperti ini yang menjadi berkat? Apakah mati seperti ini yang dapat menjadi berkat, saudaraku? Jawabnya tentunya tidak. Maka timbul pertanyaan sekarang. Matinya siapa? Dan bagaimana keadaannya? Sehingga kematian itu dapat menjadi berkat. Untuk itu, saudaraku, dimanapun berada, mari kita buka Alkitab kita. Dan mari kita ikuti bersama nubuatan tentang Dia. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 53 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Apa yang dikatakan di sana? Yesaya 53 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayatnya yang ketiga dari Yesaya 53 berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayatnya yang kelima. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 2 tadi berkata sebagai taruk. Taruk atau sebagai tunas. Pucuk tumbuh dari tanah kering. Itu gambaran yang agak sulit dibayangkan. Tunas pucuk tumbuh dari tanah kering. Apa yang terjadi? Tidak tampan. Ya, bahasa lain ganteng, saudara-saudara. Semaraknya pun tidak ada. Artinya tidak berseri, tidak bercahaya. Tidak mulia, tidak megah dan tidak elok. Di dalam ayat 3. Oleh karena kondisi ini dia dihina, dihindari. Penuh dengan kesengsaraan. Menderita. Dan orang-orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita juga dia tidak masuk hitungan. Sangat diremehkan, saudaraku. Kita merasa status
Dan harga dirinya di bawah kita. Ayat 4, penyakit kita ditanggungnya. Apa maksudnya? Penyakit. Dosa saudara dan saya yang ditanggungnya. Ya. Sengsara atau beban yang harus kita pikul digantikan olehnya. Sementara kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sengsara kita dia yang dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih umat Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia terima ganjaran gara-gara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh bilur-bilur, bekas luka memar, lebam, bengkak, membiru, berdarah. Saudara dan saya dapat menjadi sembuh. Setelah kita membaca nubuatannya, maka kesimpulan yang kita dapat bahwa oknum tersebut harus siap menjadi korban. Pertanyaan sekarang, bagaimana caranya? Jawabnya cuma satu, harus mati. Untuk itu tadi kita melihat nubuatan tentangnya. Sekarang mari kita ikuti sekilas bagaimana nubuatan tersebut menjadi kenyataan. Oknum tersebut harus mati. Luar biasa saudara-saudaraku. Syaratnya mati. Untuk itu mari kita baca Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-50. Mari kita ikuti proses kematian yang dapat membawa berkat bagi umat manusia, bagi saudara dan bagi saya. Ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi apa yang terjadi saudaraku yang kasih? Ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hanya oleh kematian Yesus saja, tidak yang lain. Sekali lagi, hanya oleh kematian Yesus saja yang dapat membawa berkat bagi kita. Orang-orang yang tidak layak, manusia yang tidak layak di pemandangan Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang ini, berkat-berkat apa saja yang dapat kita terima lewat kematiannya? Apa yang dapat dibanggakan dari kematiannya? Saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama, dulunya kita berdosa, namun kita telah dibenarkan oleh Allah. Dulunya saudara dan saya berdosa tidak layak di pemandangan Tuhan, tetapi kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita dengarkan ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, dulunya kita berdosa, namun kita telah dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Dulunya saya seorang pembunuh, tanda kutip. Dulunya saya seorang pesina. Dulunya saya seorang yang suka iri hati, saudaraku yang kekasih. Dulunya saya seorang provokator. Dulunya saya senang lihat orang susah. Dulunya saya senang atau saya susah melihat orang senang. Dulunya saya pembuat huru hara. Tapi puji Tuhan, Yesus
telah mengubahnya. Oleh karena kasih yang begitu besar, dia rela mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita dapat dibenarkan. Berkat apa lagi yang kita dapatkan? Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih. Dulunya kita miskin, tetapi telah dijadikan kaya, saudara-saudaraku. Kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita bersyukur kita telah diubahkan oleh kematian Yesus, sehingga Yesus menjadi miskin dan kita menjadi kaya oleh kematiannya di kayu salib. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara lihat, kita orang berdosa yang tidak layak ini, yang miskin ini, dapat mengubah Yesus yang kaya menjadi miskin karena kita orang-orang berdosa. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, dulunya saya miskin cinta kasih, saudara. Dulunya saya miskin kesabaran. Dulunya saya miskin senyuman. Dulunya saya miskin sukacita. Dulunya saya miskin pengorbanan. Karena semuanya saya mau diri saya, bukan orang lain. Dulunya saya miskin pengetahuan, saya tidak memahami kehendak Tuhan. Namun puji Tuhan, Dia datang memberikan kekayaan yang luar biasa bagi kita. Intinya saudara-saudara, dulunya saya miskin segala-galanya. Kita semuanya miskin segalanya. Tapi kita diubahkan oleh karena Dia mau menjadi miskin karena kita. Saudara-saudara umat Tuhan, puji Tuhan, sekarang kita telah menjadi kaya karena Yesus rela berkorban bagi kita. Yang ketiga, dulunya kita hidup di bawah kutuk. Namun sekarang kita telah dimerdekakan. Siapa yang merdekakan kita? Yesus. Di dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk, saudaraku yang kekasih. Dia berubah menjadi kutuk, sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar dimerdekakan. Mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk saudara dan saya. Dulunya saya betul-betul tidak ada harapan. Dulunya saya tidak dapat keluar dari setiap jerat setan. Setiap saat saya hanya terjerat oleh kuasa dosa. Dulunya saya hanya selalu berada di wilayah setan. Dulunya saya hanya tahu dan jago untuk berbuat dosa. Namun puji Tuhan, sekarang kita telah menjadi orang merdeka di dalam Yesus. Oleh karena Dia telah memerdekakan kita. Pertanyaan pada kita saat ini, apa sambutan kita dengan pengorbanan dari Yesus Kristus? Apa sambutan kita dengan apa yang telah dilakukan sorga untuk kita sebagai orang berdosa? Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, poin yang pertama, marilah sebagai umat Tuhan, kita menyambut pengorbanan Yesus dengan menjadi umat yang rela berkorban. Karena Yesus berkorban untuk kita. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apalagi yang kita harus buat. Ibrani 13 ayat 16 berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita berbuat baik. Mari kita memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikian berkenan kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus membuktikan hal tersebut. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita hidup seperti Yesus. Dia sudah berkorban untuk kita, mari kita hidup sama seperti dia. Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita hidup sama seperti dia. Kita mengaku sebagai anak-anaknya. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang sudah dimenangkan. Marilah kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Di dalam ayat yang lain, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan kita sama seperti pikiran dan perasaan Yesus. Luar biasa. Jika kita melakukannya, kita akan menjadi orang-orang yang layak di pemandangan Tuhan. Apa sambutan kita yang lain yang dapat kita berikan atas pengorbanan Yesus, atas berkat-berkat yang dia berikan bagi kita? Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan mencurahkan berkat bagi kita, kita juga memberikan berkat itu kepada sesama kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 berkata sebagai berikut, saudara-saudaraku yang kekasih. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Karena ini adalah wujud daripada kasih Yesus yang rela berkorban bagi sesama kita. Kesimpulan pelajaran kita saat ini ialah kematian Kristus merupakan salah satu kebenaran penting yang harus diketahui dan dihargai oleh semua orang. Sekali lagi, kematian Kristus merupakan satu kebenaran penting yang harus diketahui dan dihargai oleh semua orang, termasuk semua orang percaya. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan baik oleh anak-anak maupun orang tua. Lagu tersebut semua orang harus tahu. Mari kita coba nyanyikan bagian pertamanya. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada sesama kita agar mereka mengetahui akan kematian Kristus, pengorbanan Kristus untuk umat manusia. Lagu itu berkata lebih lanjut, Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua, kabarkan dengan girang. Yesus bunga bakung, lambang keindahan, saudaraku yang kekasih, indahnya pengorbanannya. Bintang fajar, bintang cahaya yang dapat memberikan pengharapan kepada umat manusia. Dan dia yang termulia sehingga kita layak berharap kepadanya. Apa yang harus kita buat? Kabarkan dia dengan girang. Bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan girang. Ceritakan pengorbanan yang dia buat bagi kita. Ingat 3 berkat kematian Yesus. Dulunya kita berdosa, namun telah dibenarkan oleh Allah. Dulunya kita miskin, tetapi telah dijadikan kaya. Dulunya kita hidup di bawah kutuk, namun sekarang telah dimerdekakan. Marilah kita tetap hidup bagi Kristus.
marilah kita tetap meninggikan salib Kristus. Percayalah bahwa Kristus telah membuktikan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Akhirnya, saudara-saudara, tanamkan dalam hati kita, hanya oleh kematian Kristus saja, maka ada jalan masuk kepada keselamatan bagi kita orang-orang yang tidak layak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami bersyukur oleh karena saat ini kami dikuatkan lagi oleh sabda firman-Mu. Kami bersyukur dengan pekabaran yang kami dapatkan. Biarlah kami dapat memahami artinya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami dapat memahami oleh kematian-Mu dapat membawa berkat bagi kami, umat manusia yang tidak layak. Dan oleh kematian-Mu kami boleh mendapatkan pengharapan hidup kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga nanti. Mendoakan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, kiranya berkat-berkat indah dari sorga akan Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami, dan terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.